Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Good morning my students. How are you today? Are you ready for today's class? Of course ya. So langsung saja. Today's materials is on chapter 5. It called It is Made in Indonesia. Jadi karena chapter 3 dan 4 kemarin sudah selesai dibahas, so today we will moving on chapter 5. Materinya adalah It is Made in Indonesia. Ini dibuat di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang akan dipelajari dalam chapter kali ini? It is made in Indonesia atau ini dibuat di Indonesia. Jadi teman-teman jangan salah sangka dulu. Dalam chapter kali ini kita tidak akan membahas apa yang dibuat di Indonesia. No. Tapi kita akan mempelajari tentang jenis kalimat pada It is made in Indonesia ini. Nah, jenis kalimatnya adalah passive voice. Jadi kalimat ini adalah jenis kalimatnya adalah kalimat yang pasif. Teman-teman sudah ada yang pernah mendengar atau membaca tentang passive voice? Jika belum, kita bahas di chapter ini. So, what is passive voice? Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang passive voice, lawan kata dari pasif itu tentu saja aktif. Nah, sama saja di kalimat juga ada yang namanya active voice dan passive voice. Nah, untuk bisa lebih dimengerti, jadi kita bahas keduanya langsung. Jadi kita tahu perbedaannya. Yang pertama ada active voice. It tells us what a person or thing does. The subject performs the action or verb on the object. Jadi, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif atau melakukan kegiatan ataupun aktivitas. Maksudnya kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Jadi, subjeknya di depan. Subjek plus verb plus objek. Subjek itu seseorang yang melakukan sesuatu, terus verb itu pekerjaannya apa, objeknya yang dikenai pekerjaan itu apa. Nah, jika passive voice, it tell us what is done to someone or something. Jadi, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau aktivitas. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya diawali oleh imbuhan ter atau di. Rumusnya di sini tinggal ditukar saja, yang tadi subjeknya di depan, nah di sini objeknya dulu, objek plus verb plus subjek. Oke, untuk bisa lebih paham, kita lihat di contohnya. Yang pertama ada Anna paint the house. Anna mengecat rumah. Nah, kalau dipasifkan atau di kalimat pasif, ya bisa itu diubah posisinya. Jadi, the house was painted by Anna. Rumah itu dicat oleh Anna. Bisa dipahami ya? Cuman ditukar posisi objek dengan subjeknya. Yang tadinya subjeknya di depan, sekarang subjeknya di belakang. Nah, yang kedua ada the teacher always answer the student questions. Guru selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswanya. Nah, kalau dipasifkan, yaitu the students' questions are answered by the teacher. Pertanyaan-pertanyaan dari siswa dijawab oleh guru. Selanjutnya ada Ali post the video online. Ali mengunggah video secara online. Kalau dipasifkan, the video was posted online by Ali. Videonya diunggah secara online oleh Ali. Bisa dipahami ya? Kunci yang pertama yaitu diubah posisinya. Subjeknya jadi di belakang. Subjek dengan objeknya ditukar posisi.
Nah, kunci yang kedua yaitu verbnya kita diubah to be plus verb 3. Itu sangat penting dalam passive voice. To be itu ada is, am, are itu untuk present tense, was, were itu untuk past tense plus verb ketiga. Nah, oke, di sini Ibu sertakan dalam simple present tense, which is yang paling gampang. Nah, yang pertama yaitu ada active voice-nya adalah she drinks a glass of juice. She-nya adalah subjek, drinks-nya itu adalah verb 1, dan objeknya adalah a glass of juice. Nah, jika dipasifkan berarti objeknya dulu. A glass of juice is drunk by her. Kok bisa is drunk, Bu? Nah, di sini karena rumusnya tadi to be plus verb 3, jadi diubah. Yang tadinya kan drinks verb 1. Di sini diubah menjadi ditambah to be plus verb 3. To be-nya dari dari she yaitu is. Karena di sini present tense. Jadi kita menggunakan is. Dan verb 3 dari drinks itu adalah drunk. Jadi di sini dituliskan is drunk by her. Nah, yang tadinya aktifnya dia meminum segelas jus dipasifkan menjadi segelas jus diminum oleh dia. Nah, jangan lupa juga di sini subjeknya kok bisa jadi by her, Bu? Enggak by she. Nah, karena di sini subjeknya she berarti harus by her. Kalau subjeknya he berarti by him. Kalau subjeknya they berarti by them. Kalau subjeknya kita atau we berarti by us. Jangan sampai salah ya. Nah, kalau di simple past tense ada active voice-nya my brother bought this new novel yesterday. My brother-nya itu subjek, bought-nya itu verb 2 dari buy, which is artinya itu membeli. This new novel itu objek, yesterday itu adalah komplement atau pelengkap atau kata keterangan. Nah, jika dipasifkan yaitu this new novel, jadi objeknya ke depan pindah. Terus was bought itu to be plus verb 3, karena di sini past tense, to be-nya harus memakai was. Dan plus verb 3. Verb ketiga dari bought itu sama saja bought, karena verb satunya adalah by. By, bought, bought. Jadi terus selanjutnya subjeknya diubah juga menjadi ke belakang by my brother atau by him. Ya, jangan by he atau bisa juga by my brother. Terus yesterday-nya itu tetap di terakhir. Bisa dipahami ya. Nah, selain simple past tense dan simple present tense tadi, di sini juga Ibu sertakan tenses yang lain, seperti ada present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, future simple, future be going to, model perfect. Tapi yang kita wajibkan di sini cuma present simple tense dan past simple saja. Yang tadi sudah Ibu kasih contohnya. Yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri karena rumusnya itu sama saja. Tadi subjeknya ditukar, subjek dengan objeknya itu ditukar, dan jangan lupa tadi to be plus verb 3. Oke. Nah, that's all for today. Jika ada pertanyaan, please jangan sungkan tanyakan ke Ibu atau ke Miss Isti di grup WhatsApp. So, semoga materi kali ini dapat dipahami dengan mudah. Oke. Thank you for your attention. Salam dan bahagia. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.